Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-8 sesudah Pentakosta bagi jemaat yang beribadah di gereja dan di rumah masing-masing. Masa pandemi ini mendorong kita untuk terus belajar dan mempraktekkan tatanan hidup baru dengan bertekun dalam doa. Kita diminta untuk memanjatkan permohonan kepada Bapa yang setiawan. Kiranya selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Di dalam ibadah ini, bersama keluarga besar Yayasan Diakonia GPIB, kita mengingat dan merayakan ulang tahunnya yang ke-27, 5 Juli 1994 sampai 5 Juli 2021. Kita juga bersyukur bersama pelayanan kategoria Persekutuan Kaum Bapak GPIB yang tetap pada hari ini memasuki usianya yang ke-40, 11 Juli 1981 dan 18 Juli 2021. Tema ibadah, kembangkanlah talentamu, mengajak kita dengan penuh sukacita dalam ketekunan berdoa, merayakan hari Tuhan ini serta menggunakan waktu yang ada untuk berkomunikasi dengan Sang Maha Besar. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Della Telambanua SSI Theo. Hari-hari ini di tengah pandemi COVID-19 telah menggiring kita memasuki suasana penuh kecemasan. Hati dan pikiran kita sering terusik dengan kabar berita tentang banyaknya orang yang terpapar bahkan meninggal dunia. Di tengah keadaan kelam seperti ini, tiap orang menghadapinya dengan berbagai cara, dengan jalan pikiran berbeda dan beragam, sikap tak menentu, banyak orang mencari selamat sendiri. Sebagai orang percaya dan yang mengasihi Tuhan, mari tenangkan diri dan mengingat kebaikannya. Bersyukur kepada Tuhan akan membuat hati kita senang dan dimampukan untuk berbuat hal-hal yang jauh lebih baik agar saling menguatkan. Berangkat dari kunjungan ke tempat yang asing dan berbagai wilayah yang belum dikenal baik, Yadia GPIB menjumpai banyak orang yang terpinggirkan dan kurang diperhatikan. Demikianlah Yadia dibentuk dan melaksanakan tugas misioner GPIB. Justru di masa pandemi ini, kehadirannya dia semakin terlihat jelas dalam aksinya. Maka bersama Yadia, kita pun akan menyatakan diri sebagai para pelayan yang rela memberi pertolongan, sedia mendengarkan keluhan dan kesusahan orang lain, dengan rajin berbagi kasih. Kiranya harapan kita berkenan bagi Allah Maha Baik. Hari ini juga kita bergembira merayakan HUT kaum Bapak di jemaat masing-masing. Dengarkanlah kesaksian mereka. GPIB bergetar dengan sungguh-sungguh melayani bersama kasih Tuhan sebagai
bersama kaum bapak yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita mau memelihara keutuhan keluarga, gereja dan negeri ini dengan berpegang teguh dalam kasih setia Allah Maha Kuasa. Kita ikut berdoa, bersaksi dan bersaksi dalam hikmat Tuhan di segala waktu dan keadaan. Mari kita memuji kebaikan-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita habiskan ibadah kita pada saat ini dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Injil Lukas pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-10 yang menjadi nas pemimpin kita pada saat ini menyatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Terimalah salam. Kasih karunia Allah sertamu, damai sejahtera melingkupimu.
Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur atas kasih karunia yang Engkau berikan sampai saat ini. Di tengah keresahan dan kesesakan di masa pandemi COVID-19 ini, Engkau masih mengizinkan kami untuk menikmati napas kehidupan yang baru setiap hari. Ya Bapa, di tengah-tengah pandemi yang terus meningkat ini, kami belum sehat betul. Di sekeliling kami ada begitu banyak saudara dan sesama yang telah terpapar. Sekalipun demikian, bersama-sama kami tetap bersukacita atas anugerah yang Engkau berikan. Engkau menyelamatkan dunia ciptaan-Mu ini. Saat ini dengan penuh rasa sesal dan malu, kami mengaku atas kekurangan serta kesalahan yang kami lakukan di hadapan-Mu, ya Bapa. Krisis akibat pandemi memang menyulitkan, tetapi saat kami merasa tidak berdaya, kami malah menjauh dari kasih-Mu, oh Tuhan. Ampunilah kami. Tabahkan dan kuatkanlah iman kami kepadamu, ya Bapa, sehingga kami dapat kembali berdoa dalam kesungguhan dan kesetiaan kepadamu. Engkau adalah Bapa yang setia dan selalu memberi yang terbaik bagi kami anak-anak-Mu. Engkaulah Bapa yang berkuasa atas seluruh dunia, dan tangan kasih-Mu memelihara ciptaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Ini kami ya Bapa, anak-anak-Mu yang masih sering lalai, lengah, tidak patuh dan taat dalam menerapkan protokol kesehatan. Ampunilah kami dan lingkungan yang masih tidak menjaga kebersihan dan kesehatan diri, sehingga virus ini sukar dikebaskan. Inilah kami anak-anak-Mu yang masih dapat berkarya dan menerima berkat, tetapi dalam doa kami tidak minta dengan cara yang benar. Kami kurang bersyukur dan tidak berbagi dengan mereka yang berada dalam kekurangan serta kesulitan hidup. Saat pandemi ini terus merebak, kami kurang peduli dan perhatian kepada saudara dan sesama kami yang terpapar. Kami malah sibuk mencari selamat dan keuntungan diri sendiri. Bapa Maha Kasih, betapa berdosanya kami sebagai pribadi yang tidak mengasihi-Mu. Kami mohon pengampunan dosa kepadamu ya Bapa. Dalam pengasihan-Mu, baharulah hidup kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, serta terangilah dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar ketika benih firman-Mu ditaburkan atas kami, benih ini dapat bertumbuh di tanah hati kami yang subur dan menghasilkan buah-buah kebaikan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami umat manusia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri
dan sedia mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dari Kitab Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 25, ayatnya yang ke-14 sampai 18. Injil Matius 25, ayatnya yang ke-14 sampai 18 yang menyatakan, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera berpergi hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menjemunyikan uang tuannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar kita di saat-saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara? Tentunya baik kita, masyarakat, bahkan juga dunia ini masih bergumul juang dalam menghadapi wabah pandemi virus COVID-19 yang sampai dengan saat ini masih merajalela, bahkan mengancam hidup dan kehidupan kita sebagai manusia. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tentunya juga sebagai orang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus meyakini bahwa Tuhan selalu ada dan hadir bersama-sama dengan kita dalam suka dan duka, bahkan dalam keadaan saat-saat ini, situasi kondisi akan wabah pandemi virus COVID-19 yang semakin mengganaskan, bahkan juga mematikan kehidupan manusia. Itulah yang menjadi kekuatan iman kita
Karena kalau kita berjalan dalam kekhawatiran dan kecemasan, tentu akan mengurangi imun pada tubuh kita. Oleh karena itu, saya selalu mengajak kita untuk senantiasa tekun berpengharapan di dalam doa kepada Tuhan. Jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan untuk selalu menghadap Tuhan sejauh doa. Tema kita pada minggu hari ini berjudul Kembangkanlah Talentamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan kita pada saat ini, Injil Matius pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-18 tentang perumpamaan talenta. Perumpamaan tentang talenta. Hal ini hendak memperlihatkan tentang sikap dan tindakan nyata yang harus kita lakukan dalam pekerjaan dan pelayanan kita, di dalam kita menantikan akan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Bapak, Ibu, saudara, perumpamaan tentang talenta ini mau mengajarkan bahwa dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus, kita bukan hanya menunggu, kita bukan hanya berdiam diri atau berpangku kaki, tapi ada hal yang harus kita kerjakan, ada hal yang harus kita upayakan di dalam kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Nah, dalam perumpamaan ini dikatakan tentang hal kerajaan surga, yaitu seperti seorang tuan yang hendak berpergian ke luar negeri. Itu Bapak, Ibu, saudara bisa lihat dari ayatnya yang ke-14 sampai 18. Dijelaskan di sana bahwa seorang tuan yang hendak berpergian ke luar negeri dan dia memanggil hamba-hambanya, ada 3 orang hambanya, untuk mempercayakan hartanya kepada mereka. Ketiga hamba ini dipercayakan, hamba yang pertama 5 talenta, hamba yang kedua 2 talenta, dan hamba yang ketiga 1 talenta. Perhitungan jumlahnya, saudara-saudara, 1 talenta nilainya sama dengan 6.000 dinar. Upah pekerja pada masa itu 1 hari hanya 1 dinar. Kalau 6.000 dinar sama saja sudah bisa untuk mengupah 6.000 pekerja per hari. Jadi 1 talenta itu sangat besar nilainya, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Dan tuan ini tentu sangat mengenal ketiga hamba-hambanya ini. Karena kalau tuan ini tidak mengenal hamba-hambanya yang akan dia beri kepercayaan, tidak mungkin dia bisa memberikan tanggung jawab yang sebesar ini. Hamba pertama 5 talenta, hamba yang kedua 2 talenta, hamba yang ketiga
menurut ukuran kemampuan yang ada pada mereka. Karena apa? Karena si Tuhan itu tahu kemampuan, kapasitas para hamba-hambanya untuk suatu tugas yang akan Dia berikan kepada mereka. Tuhan juga tahu, Bapak Ibu Saudara, dengan keadaan dan keberadaan hidup kita saat ini. Dia mengenal kita dan Dia memberi kepercayaan kepada kita untuk mengolah apa yang Dia punya menurut kemampuan dan kesanggupan kita tentunya, Bapak Ibu Saudara. Maka seharusnya kita sadar bahwa Tuhan itu memberi talenta kepada kita sesuai dengan kemampuan yang ada pada kita. Sehingga ada yang diberi banyak mungkin, atau juga ada yang diberi sedikit sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan kita. Dan kembali pada teks bacaan kita saat ini, dan setelah si Tuhan memberi talenta kepada ketiga hambanya ini, maka ketiga hambanya pergi. Apa yang mereka lakukan ketika mereka masing-masing mendapatkan talenta, kepercayaan oleh Tuhan? Hamba yang pertama dan yang kedua, mereka memberdayakan talenta itu sehingga mereka mendapat keuntungan, Bapak Ibu Saudara. Yang 5 menjadi 10, yang 2 menjadi 4. Semuanya mendapat keuntungan karena mereka mengolah dan memberdayakan apa yang dipercayakan Tuhan bagi mereka. Dan hamba yang ketiga, dia pergi juga, Bapak Ibu Saudara, dia pergi juga. Tetapi yang ia lakukan adalah mengubur, menggali lubang dan menyimpan talenta itu di dalam tanah. Bayangkan, begitu malasnya hamba yang ketiga, tidak dia apa-apakan talenta yang dipercayakan Tuhannya kepadanya, tetapi dia biarkan, bahkan dia timbul, dia sembunyikan, dia simpan. Hal itu berarti dia tidak bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mengharapkan kepada kita mengupayakan dan mengembangkan talenta yang ada pada kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing sebagai satu tanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Tetapi mungkin di antara kita ada yang tidak mau mengupayakan talenta yang Tuhan beri, ada yang dibiarkan begitu saja sehingga tidak berkembang, tidak menghasilkan apa-apa. Setiap kita, Bapak Ibu Saudara dan juga saya, diberi talenta oleh Tuhan. Meskipun talenta kita satu dengan yang lainnya berbeda-beda, Tuhan memberi talenta bukan tanpa tujuan. Yang berikan kepada kita supaya kita bisa melayaninya dan menjadi berkat untuk sesama kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Apakah
merupakan masalah yang baru. Saudara-saudaraku, seberapapun talenta, itu kemampuan, karunia, potensi diri yang ada pada kita, seberapapun itu, besar atau kecil, banyak atau sedikit, karunia-karunia, potensi, kemampuan yang ada pada diri kita, yang dianugerahkan Tuhan bagi kita, kalau kita kembangkan pasti akan berbuah, berlipat kali ganda dan menjadi berkat. Tuhan bisa menjadikannya sangat besar, luar biasa. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita di gereja, sebagai seorang presbiter, sebagai panitia, tim kerja, komisi, pelayan pengurus perangkat, pegawai kantor, poster dalam lingkup gereja, atau sebagai seorang pekerja, baik itu kita bawahan atau sebagai atasan sekalipun, dimanapun Tuhan mengutus kita, bahkan juga di dalam rumah tangga kita masing-masing, Tuhan memberi kemampuan kepada kita masing-masing untuk menjadi berkat di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kuncinya adalah kesetiaan dan tanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Belajar untuk bersyukur atas apa yang ada pada kita. Inilah yang mendorong kita untuk bekerja keras, dan selalu berusaha untuk memberi yang terbaik. Tidak setengah-setengah. Sehingga apa saja yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, Tuhan buat berhasil. Jemaat Tuhan, kalau kita berbicara tentang talenta, kemampuan, karunia, potensi diri, kelebihan yang ada pada kita, memang tentu tidak sama dengan orang lain. Talenta itu adalah milik Tuhan. Talenta itu bukan hanya dalam bentuk uang, jabatan, harta. Kita harus bekerja keras, bekerja dengan sungguh-sungguh. Jangan kita iri hati. Jangan pernah kita iri hati terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Kita harus bisa berusaha mengembangkan, bisa lebih dan lebih besar lagi kita melakukan perkara dalam hidup ini. Jangan sampai kita seperti hamba yang ketiga yang sangat malas mau mengembangkan talentanya. Bahkan hamba yang ketiga ini yang iri hati terhadap teman-temannya yang diberikan lebih daripada dia. Ya hasilnya hamba yang ketiga ini tidak mendapat apa-apa, tidak berbuah, tidak mendapatkan keuntungan, karena dia tidak mau berusaha dan berjuang untuk hidupnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan pernah kita hitung-hitungan kalau kita membantu orang juga. Mungkin ada orang yang mengatakan bahwa kalau saya bantu dia, imbalannya apa? Kalau saya sudah melayani, saya dapat apa? Kerjakan dulu.
Yang harus kita lakukan adalah bertanggung jawab, setialah mengerjakan apa yang menjadi bagian dalam hidupmu. Tujuan dan fokus kita adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, adalah untuk memasyurkan nama Tuhan di setiap pekerjaan kita, di setiap pelayanan kita, bahkan karya dan pengabdian kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu Saudara, jadilah berkat dan berikanlah sumbangsi yang positif, meski kita tidak mendapat apa-apa, meski kita tidak mendapat keuntungan apa-apa, tetapi kita sudah melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita harus setia pada perkara-perkara yang kecil, agar kita kelak nanti dipercayakan oleh Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Jangan banyak mengeluh. Jika ingin sesuatu yang besar, mulailah setia, mulailah tekun dari hal-hal yang kecil. Sebab bagaimana mungkin kita dipercayakan pada hal-hal yang besar kalau hal yang kecil saja kita tidak setia. Ada orang yang ingin hasilnya, ada orang yang ingin langsung jadi. Misalnya, saya mau menjadi pengusaha sukses, tetapi ia tidak mau setia dan mengikuti prosesnya. Ia tidak bekerja dan tidak fokus. Bagaimana ia dapat memperoleh apa yang diinginkan atau dicita-citakannya? Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar dari perenungan kita pada saat ini, khususnya di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Banyak jemaat, keluarga-keluarga, bahkan masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 sehingga di PHK atau dirumahkan, bahkan kebutuhan-kebutuhan semakin sulit untuk dipenuhi, ekonomi semakin merosot karena adanya wabah ini. Tetapi kita harus percaya Tuhan sudah memberikan kita talenta, Tuhan sudah memberikan kita kemampuan, potensi diri untuk kita kembangkan. Saya melihat banyak para ibu-ibu jemaat, baik yang ada di jemaat kita bahkan di luar sana, yang bisa mengembangkan talenta yang ada pada mereka. Ada yang mengembangkan dengan cara membuat kue, ya membuat kue. Mereka belajar, berusaha, kemudian kue yang mereka buat dijual dan menghasilkan uang. Meskipun tidak banyak, tetapi kalau kita syukuri apa yang kita kerjakan bisa menyenangkan dan menjadi berkat bagi orang lain, tentu hal itu membuat kita jadi bahagia, membuat kita bahagia. Bahkan juga ada jemaat-jemaat yang mungkin bisa memasak makanan. Kembangkanlah apa yang ada padamu, buatlah yang terbaik, kerjakanlah apa saja yang mau kita buat, yang tentunya bisa menghasilkan hasil yang baik. Dan jangan lupa, awalnya mulailah segala sesuatunya dengan penyerahan diri kepada Tuhan di dalam doa. Tidak ada yang tidak mungkin. Jika kita melakukan perkara-perkara yang kecil dengan setia dan selalu berserah dalam doa kepada Tuhan, percayalah jemaat Tuhan, Tuhan pasti akan melimpahkan rahmat-Nya. Dia akan memberkati segala talenta potensi
dan berdoa. Tentu Tuhan pasti akan menjadikan hal yang kecil dan biasa menjadi besar dan luar biasa. Inilah yang dapat saya sampaikan di dalam renungan kita pada saat ini. Kiranya kita semua diberkati dan diberikan kesehatan oleh Tuhan, dan tetap protokol kesehatan, jaga jarak, jauh dari kerumunan, bahkan tetap memakai masker dimanapun kita berada. Tuhan pasti akan selalu menjaga dan menolong kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah kita berdiri untuk mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat yang akan hidup kembali. Bapak Ibu Saudara, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua mengucap syukur atas kasih dan kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Kendati di saat-saat ini kami masih bergumul dengan wabah pandemi virus COVID-19 yang semakin hari semakin mengganaskan, bahkan semakin mencekam dalam kehidupan kami, umat manusia. Namun satu hal yang kami percaya, bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa. Engkau selalu hadir dalam suka dan duka yang kami alami. Engkau selalu berperkara dalam hidup kami, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Mampukanlah kami untuk melihat kebaikan dan kasih-Mu, Tuhan, lewat hal-hal yang ada di sekitar kami, lewat orang-orang yang mengasihi kami, lewat kebaikan orang-orang yang ada di sekitar kami. Hal itu akan membuat hidup kami semakin bahagia dan mengalami sukacita dan damai sejahtera.
Terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah menyapa kami pada saat ini. Mampukanlah kami Tuhan untuk dapat mengembangkan talenta yang Tuhan percayakan bagi kami semua dengan setia dan penuh tanggung jawab, agar hal itu boleh menjadi suatu keuntungan bagi kami Tuhan, dan menjadi berkat bagi diri kami, untuk kami boleh salurkan semua potensi diri kami bagi sesama kami, agar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Pada kesempatan di saat ini kami bergumul di dalam doa akan wabah pandemi COVID-19 yang semakin hari semakin merajalela dalam kehidupan kami, masyarakat bahkan dunia ini. Tuhan, tolonglah kami. Ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jangan biarkan kasih karunia meninggalkan hidup kami. Kami memohon kepada Tuhan, pulihkanlah kami ya Tuhan. Bahkan Kau yang mampu dan berkuasa untuk menaklukkan, mengenyangkan, bahkan Kau mampu untuk mematikan setiap virus COVID-19 dari muka bumi ini. Ajarkan kami Tuhan untuk mencari-Mu Tuhan dalam segala waktu, baik dalam suka bahkan juga dalam duka, dalam keadaan sehat bahkan dalam keadaan sakit, dalam keadaan berhasil bahkan dalam keadaan gagal sekalipun, sehingga dengan kami selalu mencari hadirat Tuhan, kami boleh mendapatkan ketenangan dan penghiburan yang sejati. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa khususnya untuk tenaga kesehatan bahkan relawan yang berjuang bersama dengan pemerintah kami untuk menangani masalah kesehatan, untuk menangani COVID-19 ini. Tuhan, berikan kesabaran, berikan ketabahan bagi para tenaga medis dan relawan pemerintah yang berada di garda terdepan, berjuang, bahkan harus mempertaruhkan nyawa mereka untuk sebuah pelayanan. Biar Kau selalu memberikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka, agar setiap doa dan harapan mereka dapat Engkau wujud nyatakan, agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk setiap pasien yang terpapar COVID-19, baik itu berada di rumah, dalam isolasi mandiri, bahkan di rumah sakit. Biar Engkau tolong mereka Tuhan, berikanlah mereka selalu semangat dan pengharapan di dalam Engkau. Engkau akan menolong mereka, Engkau akan membuat semuanya indah pada waktunya. Kami juga mendoakan pada saat ini ya Bapa, khususnya bagi jemaat kami di sini. Tuhan memberkati dari anak-anak sampai orang tua dan usia, agar kami tetap setia dan semakin dekat kepadamu, semakin mencari Tuhan dengan segenap hati kami. Yang sakit Engkau jamah dan sembuhkan, yang berduka Engkau berikan kekuatan dan penghiburan, yang penuh dengan masalah-masalah dalam kehidupan Engkau kuatkan dan teguhkan iman mereka. Yang saat ini bersuka cita karena pertanda usia kelahiran bahkan perkawinan, Tuhan lengkapi sukacita mereka. Yang bersuka cita karena keberhasilan dalam pekerjaan bahkan pendidikan, studi, Tuhan juga selalu melengkapi setiap sukacita, bahkan juga dalam setiap kebahagiaan yang mereka alami saat ini. Kami menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan jemaat-Mu dalam tugas pekerjaan mereka sebagai seorang petani, peternak, sebagai karyawan swasta, bahkan pegawai negeri. Apapun yang kami kerjakan, biarlah kami bekerjakan dengan setia dan tanggung jawab. Apa yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing dalam hidup ini, mampukanlah kami Tuhan untuk mengelola dengan baik dan benar seturut dengan kehendak Tuhan, agar hal itu boleh menjadi berkat dalam hidup kami demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan hari esok dengan segala tantangan dan tanggung jawab yang harus kami jalani. Besertalah bersama dengan kami, topang kami Tuhan,
dengarkanlah doa kami, permohonan bahkan syukur kami kepadamu. Jangan kehendak kami yang jadi ya Tuhan, nyatakanlah semua doa dan permohonan kami pada saat ini seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Semua waktu, aksi, dan segala materi, bahkan hikmat yang Tuhan beri, telah kita jalani. Maka mari lanjutkan karya dan layan kita bersama dengan ketulusan memberi. Kita lakukan diakonia, memberi pertolongan atau pelayanan. Firman Tuhan dalam Ibrani 6 ayat 10 menyatakan, sebab Allah bukan tidak adil sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasih-Mu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Bapa Pencipta langit dan bumi, kami bersyukur atas kesehatan hidup yang Engkau berikan. Di tengah kegelisahan dan kelemahan tubuh di masa pandemi ini, kami masih bertahan dan bersemangat. Terpujilah Engkau, ya Bapa. Kini bersama keluarga besar Yayasan Diakonia GPIB dan Pelkat Persekutuan Kaum Bapak GPIB yang hari ini memperingati ulang tahunnya, kami memuliakan nama-Mu. Kami yang menghitung waktu dan mendapat kesempatan hidup, kiranya selalu bersyukur atas rahmat-Mu. Buatlah kami semakin rajin berbuat baik, menyatakan keadilan-Mu dan damai sejahtera-Mu. Kiranya dialami semua orang. Bapa Maha Pemurah,
Terimalah pemberian dan persembahan syukur kami ini untuk dapat digunakan dengan baik dalam pelayanan jemaat, sehingga dapat menjangkau mereka yang membutuhkannya. Dengarkanlah doa syukur kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Kita akan